Nama saya Nazar Al-Nabi dari kelas 11 TKRO 5, nomor absen 29, asal sekolah SMK Bunda Satria Wangon. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Wheel Alignment. Berikut penjelasan materi dari saya. Wheel Alignment, kombinasi sistem kemudi dan sistem suspensi harus menghasilkan stabilitas kendaraan stabil dalam pengemudian dan daya balik kemudi yang baik. Front wheel alignment terdiri dari elemen berikut: 1 camber, 2 steering axis inclination, 3 caster, 4 two angle, 5 touring radius. Camber, roda-roda depan kendaraan dipasang dengan bagian atasnya miring mengarah keluar atau ke dalam. Ini disebut camber, dan pengukurannya dalam derajat kemiringan dari posisi vertikal. Bila miringnya roda ke arah luar, disebut camber positif. Sebaliknya, jika camber miringnya ke arah dalam, disebut camber negatif. Camber positif. Pada kendaraan yang memiliki camber positif, beban bekerja pada steering knuckle yang berposisi dekat dengan spindle dasar untuk mengurangi beban pada steering knuckle. Camber negatif. Tujuan camber negatif adalah untuk mengutamakan kendaraan dapat lurus dan stabil. Camber negatif mengurangi ground camber kendaraan selama menggelinding. Camber negatif didapat pada kendaraan dengan mesin depan dan penggerak roda depan. Steering axis inclination, sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan disebut steering axis. Axis digambarkan sebagai garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber, upper support bearing dengan lower suspension arm ball joint. Caster, garis tengah steering axle biasanya miring bila dilihat dari samping. Sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan garis vertikal disebut caster. Bila miringnya steering knuckle ke arah belakang disebut caster positif. Sebaliknya, kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Jarak dari titik potong garis tengah steering axis dengan jalan ke titik pusat singgung ban dengan jalan disebut trail. Camber caster positif yang besar menyebabkan trail makin panjang dan daya balik kemudi makin besar. Caster negatif membuat kemudi ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi berkurang dan kemudi kurang dapat dikontrol. Two angle, two in dan two out. Bila bagian depan roda lebih kecil ke arah dalam daripada bagian belakang roda ini disebut two in. Sebaliknya, susunannya berlawanan disebut two out. Two in dan two out dinyatakan dalam satuan jarak B-A. Untuk itu, toe in digunakan pada roda-roda depan untuk mencegah roda menggelinding keluar yang disebabkan oleh camber. Turning radius. Bila roda depan kanan dan kiri harus mempunyai sudut belok yang sama besar, timing radiusnya harus sama. Akan tetapi, masing-masing roda akan berputar mengelilingi titik pusat yang berbeda. Akibatnya, kendaraan tidak dapat membelok dengan lembut karena terjadi slide slip pada roda-roda. Untuk mencegah itu, knuckle arm dan tie rod disusun agar pada saat membelok roda-roda sedikit two out. Slide slip. Slide slip adalah jumlah jarak slipnya roda kiri dan kanan ke arah samping pada saat kendaraan bergerak. Slide slip diukur dengan slide tester pada saat kendaraan bergerak lurus dan berlahan. Slide slip pada umumnya dinyatakan dalam mm per 1 m bergeraknya kendaraan ke depan. Pada umumnya besaran slide slip adalah 0,3 mm. Tujuan mengatur slide slip adalah untuk menilai wheel alignment secara keseluruhan pada saat kendaraan berjalan lurus. Terjadi slide slip terutama disebabkan oleh kesalahan camber atau two in. Akan tetapi, caster dan sudut kingpin perlu mendapatkan perhatian pula. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. SMK bisa, TKRO, disiplin, berkomitmen, berkompeten. Bunda Satria Jaya.